Puji Tuhan, kita telah melihat kitab Habakuk, satu kitab kecil yang ada di dalam rangkaian nubuatan nabi-nabi kecil. Dan Habakuk berbicara tentang hukuman-hukuman yang dijatuhkan dengan mempergunakan orang Kasdim. Allah izinkan orang-orang Kasdim berkuasa atas orang-orang Israel. Allah izinkan, ya, ada kalanya Tuhan pakai orang-orang Kasdim, orang-orang kafir, untuk menghukum bangsa Israel. Dan kita lihat itu bagaimana dilepaskannya bangsa ini. Disebutkan ayat 6 pasal 1, akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas, yang melintas lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan milik mereka. Diberi kesempatan. Kalau ingat cerita tentang Bileam. Bileam itu nabi Allah, tetapi karena hidupnya yang begitu jahat di mata Tuhan, mempergunakan kepercayaan Allah untuk mendapatkan keuntungan 1000 keping perak. Nabi Allah ini menjual kenabiannya kepada Raja Balak supaya ia mendapat uang. Allah pakai keledai untuk menegur Bileam. Jadi Allah bisa pakai apa saja untuk mengingatkan kita. Allah bisa pakai apa saja untuk menyadarkan keadaan sekeliling. Dipergunakan Allah untuk membuat kita bertobat, saudara. Kalau manusia berkata tidak didengar, maka Allah bisa pakai alam, bisa pakai cuaca udara, bisa pakai gunung-gunung meletus. Itu merupakan cara Allah mengingatkan kita, menyadarkan kita. Cara Allah. Di Habakuk, Allah mempergunakan orang Kasdim, orang Babel. Diizinkan. Kalau dalam kitab Yesaya 5, aku mengangkat pagar-pagarnya dan mengizinkan binatang-binatang buas itu menginjak-injak kebun anggur Allah. Selama kita berada di dalam pemeliharaan Allah, maka tidak ada yang dapat menyentuh kita. Amin. Selama kita berada di dalam pemeliharaan Allah, maka Allah 100% menjaga kita, memagari, menjaga kita. Tapi bila kita sudah melenceng keluar daripada kehendak Allah, maka pagar-pagar Allah itu diangkat, dibuka, diangkat. Coba kita baca ya ayatnya. Yesaya pasal 5. Ayat 5. Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar miliknya hingga kebun itu dimakan habis
melanda temboknya hingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak, tidak dirantingi, tidak disiangi, hingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan supaya jangan diturunkan hujan ke atasnya. Jadi Allah bisa pakai apa saja untuk menegur kita. Allah bisa lepaskan semua pagar-pagar. Masih ingat? Kalau ibadah kita itu adalah pagar. Ayub pasal 1 ayat 9. Itu iblis yang bicara. Iblis yang berkata, apakah dengan sia-sia Ayub beribadah kepadamu? Bukankah engkau menjadi pagar sekelilingnya, pagar sekeliling keluarganya, dan pagar sekeliling harta bendanya? Jadi kalau semua di dalam keadaan terkendali, kalau semua di dalam keadaan terjaga, itu bukan karena kita hebat menjaga keluarga kita, bukan sama sekali, tapi karena Allah yang memagari. Sebab Allah perhatikan ibadah-ibadah kita. Kalau saja Allah angkat pagar pertama, maka yang terkena adalah harta benda kita. Kalau Allah angkat pagar kedua, yang terkena adalah keluarga kita. Dan kalau yang terangkat itu pagar ketiga, pagar yang dekat pribadi kita, maka pribadi kita yang akan terkena. Itu sebabnya diulang-ulang untuk mengingatkan, jangan mempermainkan Allah. Tidak salah kalau ada lagu yang dikarang oleh Daud, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dia pagar, dia penjaga, dia melindungi. Kalau Tuhan angkat pagar itu, wah, hati-hati saudara. Diingatkan mulai dari harta benda kita, diingatkan mulai dari keluarga kita, dan yang terdekat dengan kita, pribadi kita. Ketika tidak kita indahkan firman Allah, aku akan, saudara baca ayat yang ke-6 tadi, akulah yang membangkitkan orang kastim. Sebab itu Maliaki berkata, marilah kita mencoba melunakkan hati Tuhan, supaya ditaruh lagi pagar. Dan selama pagar itu ada, kita aman. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menyentuh kita. Bahkan dikatakan dalam 1 Yohanes, tak ada yang dapat menjamah kita. Karena Tuhan benar-benar menjadi pagar kita. Tidak ada seorang pun yang bisa mengusik orang-orang pilihan Allah, karena dijaga oleh Allah. Berulang kali dalam peristiwa demi peristiwa, mulai dari gereja depan lapangan sampai di tempat ini, sampai di GSG 2, kalau bukan Tuhan yang memagari kita, kita nggak tahu lagi sudah jadi apa. Kalau bukan Tuhan yang memagari. Berulang kali orang-orang dibayar untuk mencelakai tempat ibadah kita. Berulang kali, bahkan dengan sengaja orang-orang itu cuma berteriak-teriak. Ya, kita mungkin saudara masih ingat gereja depan lapangan itu ada, saya taruh besi-besi begitu ya di depan itu. Ada pintu pagar besi, lalu ada jeruji besi, kayak penjara aja begitu. Tapi kita buat seperti itu
Karena memang kita butuh keamanan pada waktu itu dengan sangat untuk mengantisipasi kejahatan orang-orang itu. Lalu dengan botol-botol pecah itu, mereka berteriak-teriak di depan. Bahkan mereka pakai linggis ya. Pakai linggis, mereka mulai pukul-pukul itu besi-besinya. Di muka pintu. Saya ada di dalam. Di muka pintu. Masih ingat banget itu. Dan anehnya dipimpin oleh RW-nya. Dipimpin oleh RW. Saya tidak keluar. Cuma saya di dalam, tapi pintu gereja saya buka. Keluar, kata mereka gitu ya. Mungkin masih ada yang keluar. Saya katakan, saya nggak keluar. Kalau Bapak mau silakan masuk. Pintu saya nggak kunci. Saya nggak kunci sudah. Pintu besinya saya nggak kunci. Pintu gerejanya saya buka. Dan saya duduk di ruang ibadah. Kalau Bapak perlu dengan saya, silakan Bapak masuk. Saya tunggu di sini. Oh, mereka berteriak-teriak di muka pintu. Berarti di jalan itu ya, berteriak-teriak sambil pukul-pukul besi. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan. 1 bulan kemudian, Bapak RW itu masuk rumah sakit. 3 minggu dia di rumah sakit. Lalu dia pulang dan meninggal. Orang yang bersama-sama itu cukup banyak, sekitar 20 orang. Orang yang sama pukul-pukul besi dengan teriakan-teriakan. Itu keesokan harinya, orang temukan dia gantung diri di pohon mangga di jalanan menuju ke Bulak Duku itu. Orang temukan dia di pohon mangga. Orang-orang yang berteriak saja, jangankan melukai, berteriak saja dengan kalimat-kalimat mengejek. Allah tidak izinkan, saudara. Jangankan melukai, jangankan membuat celaka. Berusaha mereka, beberapa kali mereka berusaha membuat celaka. Tetapi ada pagar yang Allah taruh. Amin. Di tengah ibadah kita ada pagar yang jelas yang Allah taruh. Berbahaya ketika Allah dengan kalimat yang kita baca tadi di pasal 5 ayat 5. Karena ayat sebelumnya mengatakan, sebab kebun anggurku berbuahkan buah yang asam. Berbuah, tapi kalau buahnya asam, itu sama dengan tidak menyenangkan Tuhan. Dan kenapa Tuhan angkat pagar-pagarnya? Karena kita tidak hidup berguna. Injil Lukas berkata, pasal yang ke-13, apa gunanya dia hidup menyempitkan tanah? Hidup tidak berguna, tidak perlu dipagari, tidak perlu dijaga, biarkan saja. Ada binatang-binatang buas yang menginjak-injak. Kemarin Tuhan izinkan saya ke Bali karena permintaan untuk pelayanan Natal. Saya memang di-delay, pesawat di-delay dan tiba di Bali itu jam 4:30. 4:30 saya tiba di Bali dan orang mau bilang untung, ya kata orang, tapi bagi saya tidak pernah ada kebetulan. Kalau tidak di-delay, saya kena puting beliung. Kalau nggak di-delay. Jadi puting beliung itu kemarin entah
ada di TV atau tidak? Di Kuta ada angin puting beliung. Gak pernahnya itu. Ada korban, rumah itu sudah seperti mainan, dan atap-atap rumah sudah terangkat puting beliung. Kalau saya nggak didelay, maka kena puting beliung. Mereka yang menunggu di kebaktian, mereka sudah was-was gitu, aduh bagaimana ini? Karena kelewatan. Jadi saya melewati itu daerah, saya melewati karena diadakannya di Sanur. Jadi saya lewat Kuta itu ke kiri, jadi persis di pojokan itu saya ke kanan. Jadi persis. Selalu ada penjagaan Allah. Tidak secara kebetulan. Wah, kebetulan pesawatnya. Enggak. Bagi saya itu tidak kebetulan. Di satu sisi kesal menunggu, karena kalau di delay itu kan nunggu gitu. Kesal menunggunya. Tapi bagi saya tidak pernah ada yang kebetulan. Dan itu merupakan bukti-bukti penjagaan Allah. Selama kita mencoba hidup berkenan kepada Tuhan, selama kita menempatkan diri kita pada apa yang Tuhan mau, jangan khawatir. Mazmur berkata, kalau bukan takut akan Tuhan adalah hidupku, sudah lama aku binasa. Karena Tuhan kasih pagar, dan Tuhan yang berhak menanam pagar atau mengangkat pagar. Tuhan yang berhak. Selama kita hidup berkenan kepada Tuhan, maka ada pagar yang Tuhan taruh. Tapi ketika Tuhan berkata, untuk apa dia hidup dengan percuma? Lebih baik kita baca itu ayat ya, Lukas. Pasal 13. Ayat 7 berkata, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa? Ia hidup di tanah ini dengan percuma. Kalau kita hidup dengan percuma, maka Allah anggap kita tidak berarti. Lebih baik tebang saja pohon itu. Dan kita mengerti arti kata tebang saja. Selama kita berarti, selama kita hidup dengan berguna, selama kita hidup dengan menyenangkan Allah, maka Allah yang mempertahankan hidup ini. Mazmur 138, akulah yang mempertahankan engkau. Selama kita hidup berarti, berguna bagi Tuhan, lakukan sesuatu, saudara, yang membuat Tuhan melihat kita hidup dengan berguna. Lakukan sesuatu. Buatlah apa yang saudara bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Allah tidak disenangkan sekedar dengan uang. Yang penting aku kasih sumbangan. Sumbangan itu nggak ada apa-apanya, nggak seberapa. Tapi hiduplah berkenan kepada Allah. Ketika kita menjadi sesuatu yang berarti bagi Tuhan, apa yang bisa kita lakukan, lakukan itu. Maka firman Allah berkata, Allah akan pagari, jaga kita. Ulangan 33 berkata, seperti biji matanya, kita dijaga oleh Allah. Jadi kalau kita hidup sudah gak berguna, kata kita Bapakku, yang disediakan cuma penindasan, kejahatan, ya. Kembali ke Habakuk 1 ayat yang ke-8.
Kudanya lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas dari serigala. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depan seperti angin timur. Mereka mengumpulkan tawanan seperti pasir. Raja dicemoohkan, penguasa menjadi tertawaan. Ditertawakan setiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Begitu ganasnya orang-orang Kasdim yang garang dan jahat ini mencelakai orang-orang Israel. Kenapa? Karena Tuhan angkat semua perlindungannya, pagarnya. Tapi selama ibadah kita berkenan kepada Dia, jangan pernah khawatir. Allah tempat perlindungan kita. Mazmur 91, Tuhanlah tempat perlindungan. Kita lihat sebelah kanan, kita lihat sebelah kiri, musuh berrebahan jatuh. Kita cuma menonton, dan Allah yang tunjukkan perlindungannya bagi kita. Ada penyakit sampar, ya, ada wabah, ada penyakit sampar. Flu-burung mulai kembali terjadi, ya, flu-burung, unggas. Penularannya bisa melalui unggas-unggas yang mati. Unggas itu bukan burung saja, ayam, bebek, saudara lihat di TV ya, yang sudah mati ribuan, kembali lagi terjadi. Ada penyakit-penyakit baru yang muncul yang tidak bisa ditemukan obatnya, belum ditemukan karena penyakitnya baru. Tapi dikatakan dalam Mazmur 91 ada penyakit-penyakit baru yang menular itu, yang sedang terjadi seperti wabah. Tapi aku melindungi kamu terhadap ganasnya malam, kata firman Tuhan, terhadap anak panah berapi yang muncul. Aku menjaga dan melindungi engkau, karena hatinya berpaut kepada Tuhan. Boleh kita pakai sebagai penutup firman pagi ini, menjadi ayat yang kita baca, Mazmur 91. Mazmur 91 dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Engkau menontonnya. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan untuk apa? Menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menatang engkau di atas tangannya, sebab supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Mengapa? Ayat 14, hatinya melekat kepadaku, amin. Dan aku akan meluputkan, membentengi. Apabila ia berseru, aku akan menjawab dan menyertai dia dalam kesesakan. Aku meluputkan dan memuliakan, bahkan memberikan panjang umur. Itulah Tuhan. Mengapa saya dorong, ayo setia, ayo beribadah, ayo melayani. Karena ini menjadi alasan mengapa saya dorong jemaat, ayo setia. Beribadah. Kamu bisa capek untuk mencari nafkah, harus capek juga mencari Tuhan.
tidak tanggung-tanggung beribadah dengan sungguh, melayani dengan, karena kita sedang berada dalam keadaan yang sangat menegangkan ini. Alam berbicara, penyakit, kesehatan kita menjadi tantangan, keamanan tidak ada, kejahatan di mana-mana. Kita nggak bisa menjaga diri kita, dan kita butuh Tuhan yang menjaga kita. Kita nggak bisa jaga anak-anak kita, tangan kita 2, anak kita 3, yang satu siapa yang jaga? Belum lagi istri kita jaga, tangan kita cuma 2, anaknya 5 tambah-tambah. Siapa yang akan jaga mereka? Tapi kalau ibadah kita berkenan, maka Allah lah yang jaga kita. Dia pagar kita, dia jaga kita, dia lindungi. Kata, aku meluputkan, aku membentengi, aku menyertai, aku memuliakan, aku mengenyangkan dia dengan panjang umur. Ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, saudara, bukan supaya rame, bukan supaya banyak, kita lagi butuh Tuhan. Kita bukan sekedar ibadah, tapi kita sedang membutuhkan Tuhan. Dan kita tidak bisa mempermainkan ibadah kita, nggak bisa. Kita nggak pernah tahu ada bahaya di mana. Kita nggak pernah tahu ada tantangan, ujian, ada masalah, ada apa di muka kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Tuhan yang menjaga kita, Dia memagari kita. Ketika kita nggak pernah tahu, oh di situ ada bahaya, Tuhan lebih dulu sudah tunggus kita. Ada orang jahat di sana, Tuhan belokkan kita, jangan ke sana, belokkan. Berulang kali saya dihadang di gereja depan itu. Kalau mereka hadang di kanan, saya ke kiri. Kalau mereka di kiri, saya ke kanan. Kalau mereka hadang saya dari kanan kiri, saya langsung pergi naik angkot keluar. Orang berkata, ibu tuh punya apa? Saya tanyakan apa? Berulang kali kami coba untuk menghadang ibu, tapi setiap kali kami coba menghadang ibu dari sebelah kanan, ibu ke kiri. Kalau ibu ke kiri, biasanya jalan ke kiri, kami coba di kiri, ibu ke kanan. Bukan saya yang tahu, tapi Tuhan yang tahu. Dan Tuhanlah yang menjaga. Itu sebabnya mari saudara, terlalu indah kalau kita harus berkata bahwa hanya Tuhanlah perlindunganmu, hanya Engkau tempatku berlindung. Itu benar kalimat itu. Di masa yang jahat ini, di masa keadaan yang seperti ini, orang tidak bisa salah ngomong. Dengan tukang parkir saja, dengan tukang parkir aja salah ngomong jadi masalah, saudara. Jangankan dengan berantem dengan orang-orang, dengan tukang parkir aja kita enggan gitu kasih sesuai dengan harga parkir yang udah naik, kita bisa jadi masalah. Sebab itu kita bukan hidup di zaman yang aman dan anggap semua orang baik, tapi kita hidup di zaman yang jahat. Dan cuma Tuhanlah perlindungan kita. Beribadahlah dengan setia. Mari kita